Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Rabu 14 April 2021. Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini kembali mengajak kita untuk merenungkan percakapan atau dialog atau pembicaraan antara Yesus dengan seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Dalam Injil hari ini kita diajak untuk merenungkan bahwa karena kasih Allah yang begitu besar kepada dunia, kepada kita orang-orang yang berdosa, Ia mengaruniakan, Ia memberikan, Ia mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus kepada kita, supaya kita yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, kita memperoleh hidup yang kekal. Kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia untuk kita bukan untuk menghukum kita karena kesalahan-kesalahan, karena dosa-dosa kita, tetapi untuk menyelamatkan kita dengan kasih-Nya yang begitu besar dan luar biasa. Karena kasih Allah begitu besar kepada kita, karena kasih Yesus Kristus begitu besar kepada kita, kita pun dipanggil untuk hidup sebagai anak-anak terang yang membenci kegelapan, yang menentang segala kegelapan yang ada di dalam diri kita, yang terkadang menguasai diri kita. Dikatakan, terang telah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Kita diajak sebagai orang yang sudah dikasihi oleh Allah, diselamatkan oleh Yesus, kita dibebaskan dari hukuman oleh Yesus, kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam terang. Artinya orang-orang yang hidup dalam semangat kasih, sebagaimana Allah mengasihi kita dengan mengaruniakan Yesus Kristus kepada kita. Sebagaimana Yesus Kristus tidak menghukum kita, Ia menyelamatkan kita dengan kasih-Nya yang besar. Kita pun juga dipanggil untuk mengasihi hidup kita yang sudah ditebus, mengasihi dunia dengan memancarkan terang kehidupan Yesus Kristus dalam perkataan kita, perbuatan kita, dan sikap kita. Mari kita melawan segala hal yang jahat,
segala hal yang gelap, segala hal yang membuat orang terus-menerus puas tinggal di dalam hukuman, tinggal di dalam dosa, tinggal di dalam kegelapan, tinggal di dalam relasi yang jauh dari Allah. Mari kita bersama-sama berusaha untuk menjadi anak-anak Allah sebagai orang yang ditebus oleh Yesus Kristus. Mari kita mengasihi kepada siapapun, khususnya pertama-tama dengan kasih yang kita lakukan, kita dapat memberi terang baik kepada hidup kita, kepada keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Rahmat Tuhan mengajak kita untuk menjadi penerang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kita berbuat baik pertama-tama karena kita terdorong, tergerak karena kasih Yesus, kasih Allah bagi kita. Kasih-Nya menggerakkan kita untuk menjadi penerang bagi sesama. Kasih-Nya menggerakkan kita untuk mengasihi sesama. Kasih-Nya menggerakkan kita untuk menjadi penerang bagi sesama yang berada dalam kegelapan hidupnya. Rahmat Tuhan membantu kita untuk itu. Amin.